Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, amma ba'du. Pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Amran HB di channel edukasi dan motivasi untuk kehidupan yang lebih baik. Terkadang kehidupan kita ini membingungkan. Apa yang kita pikirkan dan apa yang kita lakukan ujungnya tidak sesuai dengan harapan kita. Ini disebabkan oleh apa? Semua ini terjadi dari cara pandang kita terhadap kehidupan itu sendiri dengan amal-amal yang ada di dalamnya. Kuncinya ada pada niat kita dan keikhlasan yang kita larutkan dalam amal-amal tersebut. Hingga terekam dalam sebuah peristiwa kisah kenabian. Pada zamannya Nabi Musa alaihissalam, pada saat Nabi Musa hendak bermunajat di Bukit Sinai, datanglah orang soleh menemui Nabi Musa. Ya Khalilullah, kata orang soleh ini, saya ini orang soleh. Saya sholat, saya puasa, saya melakukan segala perintah yang Allah turunkan kepada manusia. Tetapi saya banyak mengalami penderitaan yang membuat terkadang hatiku susah. Tolong tanyakan kepada Tuhan, wahai Khalilullah, apa yang dipersiapkan Tuhan kepadaku nanti di hari berikutnya. Nabi Musa pun menyanggupi apa yang diminta oleh si orang soleh ini tadi. Lalu Nabi Musa berjalan, di tengah perjalanan bertemu dengan seorang pemabuk di pinggir jalan. Si pemabuk ini kemudian bertanya, hendak kemana engkau wahai Nabi Musa? Nabi Musa berkata, aku ingin ke Bukit Sinai, atau kita kenal dengan nama Bukit Tursina, untuk bermunajat kepada Tuhan. Oh, kebetulan kalau begitu, wahai Nabi Musa. Saya ini seorang pemabuk. Saya ini amal-amal soleh saya kurang. Orang sholat, saya tidak sholat. Orang puasa, saya tidak puasa. Orang bersedekah, saya tidak bersedekah. Saya ingin bertanya kepada Tuhan lewat Nabi Musa, tolong disampaikan apa yang telah dipersiapkannya untukku di masa akan datang. Baik, kata Nabi Musa, menyanggupi apa yang diminta oleh si pemabuk ini tadi. Tidak terlalu lama, Nabi Musa pun tiba di Bukit Sinai, kemudian bermunajat kepada Allah, kemudian kembali turun dari Bukit Sinai. Bertemulah dengan si orang soleh tadi. Wahai Nabiullah, apa jawabannya Allah terhadap pertanyaanku? Kata Nabi Musa, engkau dipersiapkan pahala yang besar dan indah-indah. Si orang saleh tadi ini langsung mengatakan, aku sudah menduganya. Dengan amal soleh saya, pastilah Allah akan memberikan pahala. Dengan ibadah-ibadah yang saya lakukan, pastilah Allah akan memberikan pahala. Tetapi si orang saleh tadi ini tidak ikhlas menerima penderitaan kehidupan yang dialami. Lalu Nabi Musa pun bertemu dengan si pemabuk tadi.
yang ketemu di pinggir jalan. Apa kata si pemabuk? Wahai Nabiullah, Nabi Musa, apa jawaban Tuhan? Lalu Nabi Musa menjawab, Tuhan mempersiapkan bagimu tempat yang paling buruk. Apa respon si pemabuk tadi ini? Dia bergembira. Dia menarik-menarik di hadapannya Nabi Musa. Lalu berucap, Alhamdulillah, aku tidak peduli tempat apapun yang disiapkan Tuhan kepadaku, wahai Nabi Musa. Aku senang. Kenapa? Karena Tuhan masih mengingat aku. Aku ini seorang pendosa yang hina. Aku tidak dikenal oleh manusia siapapun. Tetapi Allah masih mengenal aku. Allah masih mempersiapkan tempat untukku. Apakah itu buruk atau baik, aku tidak peduli. Yang penting Allah yang menyiapkannya. Dengan penuh kepolosan, dengan penuh ketulusan, dia perlihatkan kegembiraannya kepada Nabi Musa setelah mendapatkan jawaban dari Nabi Musa. Akhirnya nasib keduanya pun beralih. Di Lauhim Mahfuz berubah. Mereka bertukar tempat. Orang yang soleh tadi masuk neraka, dan si peminum tadi, ataukah orang yang durhaka, si pemabuk tadi itu justru masuk surga. Nabi Musa pun takjub hingga bertanya kepada Allah, ada apa gerangan hal ini terjadi ya Allah? Allah pun menjawab, wahai nabiku, orang yang pertama dengan segala amal solehnya tadi tidak layak memperoleh anugerahku, karena anugerahku tidak dapat dibeli dengan amal soleh. Sedangkan orang yang kedua membuat aku senang, karena ia senang terhadap apa yang telah aku berikan kepadanya. Kesenangannya terhadap pemberianku menyebabkan aku senang kepadanya. Dalam kehidupan ini pemirsa, terkadang kita tidak sadar. Kita terlalu gampang euforia dengan amal kita. Dan kita terlalu gampang menyalahkan amal seseorang. Padahal amal-amal yang kita lakukan tidak akan mampu membeli keridhoannya Allah, kecuali perbaiki niat dan jaga keikhlasan kita. Segala sesuatunya kita terima apa yang telah Allah berikan kepada kita. Seharusnya kita ridho terhadap apapun yang Allah berikan kepada kita. Jangan pernah kita bangga dengan segudang amal saleh yang kita perbuat, karena kita tidak tahu apakah amal-amal tersebut diterima ataukah ditolak. Yang terpenting dalam segala sesuatunya, kita harus mencari keridhaan Tuhan, keridhaan ilahi, dengan memperbaiki niat dan menjaga keikhlasan kita semua. Baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat berdakwah di kota Taif, dia dilempari batu hingga kakinya berlumuran darah. Tubuhnya penuh dengan luka karena dilempari batu. Lalu beliau berlindung di kebun milik Utbah. Seraya kemudian berdoa. Apa doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah, kepadamu aku adukan kelemahanku. Kepadamu aku adukan ketidakberdayaanku dan kehinaanku di mata manusia. Ya Rabb, wahai Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wahai Tuhan orang-orang yang tertindas, kepada tangan siapa akan kuserahkan diriku? Kepada orang jauh yang memperlakukanku dengan buruk, ataukah
kepada musuh yang kau berikan kepadanya kekuasaan untuk melawanku. Semuanya aku tak peduli, asalkan engkau tidak murka kepadaku. Anugerahmu bagiku lebih agung dan lebih luas. Aku berlindung pada cahaya ridhomu yang menyinari kegelapan. Janganlah murkamu turun kepadaku. Janganlah marahmu menimpaku. Kecamlah diriku sampai engkau ridha. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali melaluimu. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Pemirsa, oleh karena itu, jadikan segala potensi yang ada pada diri kita, di luar diri kita, untuk bisa mendekat dan mencari keridhaan ilahi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Sekian dari saya. Sahabat, jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe, dan bagikan ke sahabat-sahabat kita yang lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.